Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tipe-tipe perencanaan wilayah dan penataan ruang di Indonesia, di mana kelompok 5 terdiri dari 1. Ridwan Alprado Situmorang, 2. Rini Suhaina, 3. Magdalena Brutu, dan 4. Hesieka Putri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan klasifikasi wilayah perencanaan. Klasifikasi wilayah merupakan suatu usaha untuk mengadakan penggolongan wilayah secara sistematis ke dalam bagian-bagian tertentu berdasarkan properti tertentu. Sedangkan perencanaan wilayah sendiri merupakan suatu proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk melakukan perubahan menuju perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas, masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu. Konsep dan klasifikasi wilayah dan perwilayahan. Secara ilmu geografi, wilayah dibagi menjadi 2. Yang pertama, wilayah formal. Wilayah formal bisa disebut juga wilayah uniform, yang merupakan wilayah yang dibentuk oleh kesamaan kenampakan. Kenampakan kesamaan tersebut dapat dilihat dari vegetasi, bentuk muka bumi, iklim, penggunaan lahan atau tata guna lahan, dan sebagainya. Setiap wilayah dibatasi oleh batas yang jelas, misal sungai, jalan sela, dan lain-lain. 2. Wilayah fungsional. Konsep wilayah ini terlihat dari adanya pola keragaman di dalam wilayah. Pada perbatasan tertentu, tercipta suatu kesatuan hubungan dan pola kebergantungan yang terkontrol oleh sebuah titik. Pusat wilayah ini cukup dinamis sebab terdapat dari gerakan dari pusat. Konsep wilayah dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama, wilayah homogen. Wilayah homogen merupakan suatu wilayah yang dilihat dari beberapa objek memiliki ciri-ciri atau sifat cukup sama. 2. Wilayah nodal. Wilayah nodal adalah wilayah secara fungsional memiliki ketergantungan terhadap pusat atau inti dengan daerah yang berada di belakangnya atau interland. 3. Wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan merupakan wilayah yang terdapat kesatuan keputusan ekonomi. 4. Wilayah administratif. Suatu wilayah yang memiliki batas di mana batas tersebut ditentukan berdasarkan administrasi pemerintah ataupun politik, seperti RT RW, kelurahan atau desa, kecamatan, kabupaten atau kota, hingga provinsi. Yang kelima, wilayah administratif atau politis. Wilayah yang berdasarkan pada kenyataan bahwa wilayah yang dimaksud berada dalam kesatuan politis yang pada umumnya dipimpin oleh kelembagaan atau birokrasi dengan otonomi tertentu. Tipe-tipe perencanaan wilayah. Yang pertama, perencanaan fisik versus perencanaan ekonomi. Perencanaan fisik atau physical planning adalah perencanaan untuk mengubah atau memanfaatkan struktur fisik wilayah. Misalnya perencanaan tata ruang atau tata guna, komunikasi atau transportasi, fasilitas umum, dan lain-lain. Sedangkan perencanaan ekonomi atau economic planning berkenaan dengan perubahan struktur ekonomi suatu wilayah dan langkah-langkah untuk memperbaiki tingkat kemakmuran suatu wilayah. Yang kedua, perencanaan alokatif versus perencanaan inovatif. Pembedaan ini didasarkan atas perbedaan visi dari perencanaan tersebut, yaitu antara perencanaan model alokatif dan perencanaan yang bersifat inovatif. Perencanaan alokatif berkenaan dengan mensukseskan rencana umum yang telah disusun pada level lebih tinggi atau kesepakatan bersama. Yang ketiga, perencanaan bertujuan jamak versus perencanaan bertujuan tunggal. Pembedaan ini didasarkan atas luas pandang atau skop yang tercakup, yaitu antara perencanaan bertujuan jamak dan perencanaan bertujuan tunggal. Yang keempat, perencanaan bertujuan jelas versus perencanaan bertujuan laten. Pembedaan ini didasarkan atas konkret atau tidak konkretnya isi rencana tersebut. Perencanaan bertujuan jelas adalah perencanaan yang dengan jelas menyebutkan tujuan dan sasaran dari perencanaan tersebut. Tipe-tipe perencanaan wilayah dan terapan. Yang kelima,
yaitu perencanaan indikatif versus perencanaan imperatif. Pembedaan ini didasarkan atas ketegasan dari isi perencanaan dan tingkat kewenangan dari inti institusi pelaksanaan. Perencanaan indikatif adalah perencanaan yang dimana tujuan yang hendak dicapai hanya dinyatakan dalam bentuk indikasi. Artinya, tidak dipatok dengan tegas. Tujuan bisa juga dinyatakan dalam bentuk indikator tertentu, namun indikator ini sendiri bisa konkret dan bisa hanya perkiraan atau indikasi. Keenam, top-down versus bottom-up planning. Perencanaan model top-down adalah apabila kewenangan utama dalam perencanaan itu berada pada institusi yang lebih tinggi, yang dimana institusi perencanaan pada level yang lebih rendah harus menerima rencana atau arahan dari institusi yang lebih tinggi. Yang ketujuh, vertical versus horizontal planning. Pembedaan ini juga didasarkan antara perbedaan kewenangan antar institusi walaupun lebih ditekankan pada perbedaan jalur koordinasi yang diutamakan perencana. Vertical planning adalah perencanaan yang lebih mengutamakan koordinasi antar berbagai jenjang pada sektor yang sama. Di sini saya akan melanjutkan penjelasannya mengenai penataan ruang di Indonesia. Ruang merupakan suatu wilayah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan juga ruang udara. Termasuk di dalamnya itu terdapat lahan, air, udara, dan benda lainnya, serta sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan kelangsungan hidupnya. Kemudian, ada beberapa penjabaran dari setiap klasifikasi dan penataan ruang di Indonesia. Yang pertama itu adalah sistem. Sistem yaitu sistem wilayah darat dan sistem internal perkotaan. Dalam contoh sederhananya, internal perkotaan itu umumnya adalah kota-kota yang berada dalam wilayah administratif kota, seperti kota Bandung ataupun juga kota Semarang. Kemudian yang kedua itu ada fungsi utama kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung itu merupakan ruang untuk kegiatan pelestarian lingkungan, sedangkan kawasan budidaya merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk kegiatan seperti hutan produksi. Kemudian yang ketiga itu adalah wilayah administratif, yaitu penataan ruang nasional, provinsi, dan kota ataupun kabupaten. Kemudian yang keempat itu ada kegiatan kawasan, yaitu kawasan perkotaan dan juga kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan itu merupakan wilayah yang mempunyai kegiatan utama, bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan. Kemudian yang kelima itu ada nilai strategis kawasan, yaitu merupakan penataan kawasan strategis nasional, provinsi, dan juga kabupaten atau kota. Kawasan ini merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh yang sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara. Jadi, kesimpulannya adalah tata ruang merupakan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan juga lokal. Tata ruang sangat berkaitan erat dengan perencanaan. Tujuannya adalah untuk melihat struktur ruang pada kota di Indonesia. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.